Kami sekeluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya haturkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Saya mohon maaf jika ada kesilapan selama ini. Untuk para sahabatku semuanya, berhubung situasi yang seperti ini dan karena kita pun tidak bisa untuk pergi jauh atau mudik kemanapun mengingat pandemik dan protokol pemerintah yang harus kita taati, jadi tetap seperti biasa saya sebagai penghobi tanaman, dan ini tepat di saat seperti ini, jadi kita bisa utak-utik tanaman kita walaupun kita itu di lahan sempit. Jadi untuk bertanam di lahan sempit itu sangat tepat pada situasi yang seperti ini. Baiklah sahabat semuanya, untuk kali ini saya akan memberikan tutorial mudahnya buah belimbing untuk berbunga. Kita ikuti bersama. Dan kita belajar bersama-sama agar kita selalu saling bisa memberi manfaat. Baiklah kawan, kita mulai tutorial saya. Semoga sekali lagi selalu bisa memberi manfaat. Mudahnya buah belimbing ini untuk berbunga. Nah ini contohnya kawan. Ini berasal dari biji, kemudian saya potong dan kita letakkan begini saja, itu sudah berbunga. Saya memicu ini dengan rawatan awal vegetatif seperti tanaman saya yang lain. Jadi saya katakan pohon belimbing itu sangat mudah untuk berbunga. Baiklah, akan kita ambil jadi agar lebih jelas. Kita punya beberapa sampling pohon belimbing ini, dan ini satunya sudah berbunga. Seperti ini kawan. Kita akan meletakkannya ini di tempat yang kira-kira itu mudah. Karena ada tutorial yang menurut saya itu juga penting untuk kita ketahui bersama. Jadi kita letakkan seperti ini. Ini kawan dengan media polybag yang tidak terlalu besar, kecil, sudah berbunga. Nah, sedangkan ini yang kita terapkan terasi ring, ini agak besar. Usia yang sama, tetapi saya bentuk teknik 90 degree. Ini belum berbunga kawan. Nah ini belum berbunga. Nah ini sudah berbunga. Nah ini belum berbunga di terasi ring. Nah ini sudah berbunga. Jadi kawan, kita mengatakan bahwa pohon belimbing itu mudah sekali untuk berbunga, tetapi bukan dalam arti kalau kita punya banyak terus bisa berbunga dengan bersamaan, itu tidak seperti itu ya. Kita punya beberapa sampling, misalnya punya 5, 3 atau kurang atau lebih. Kadang-kadang ada satu yang sudah berbunga seperti ini. Kita sejajarkan seperti ini, kita sejajarkan kawan. Jadi ini yang belum berbunga, ini sudah berbunga di usia yang sama. Tentu kita ada rawatan-rawatan lanjutan. Jadi ini pun kelihatan dipicu oleh tangkai, batang, juga daun. Nah ini kecil seperti ini sudah mengeluarkan bunga duluan. Sama-sama kita bentuk teknik 90 derajat. Nah untuk yang berbunga ini akan saya fokuskan untuk mempertahankan bunga ini agar lebih banyak lagi, maksud saya. Walaupun toh ini untuk menjadi buah itu memang kadang-kadang bisa jadi bisa enggak, tapi yang jelas pohon belimbing itu mudah sekali untuk berbunga.
Jadi kawan, yang berbunga ini kita adakan rawatan, yaitu ini adalah tangkai, maksud saya tunas atau tangkai ranting yang ke atas. Jadi untuk konsisten agar pohon belimbing ini ke 90 derajat. Karena untuk dibentuk 90 derajat pohon belimbing itu sangat mudah kawan. Nah, yang ke atas kita ambil, maksudnya kita potong seperti ini. Kita potong seperti ini. Kita seimbangkan. Juga demikian kalau yang besar ini sekiranya ada tunas yang arahnya ke atas seperti ini, kawan, kita potong juga. Nah, ini semata-mata bertujuan agar membentuk 90 derajat dulu. Saya melakukan ini rawatan vegetatif sejak awal, jadi seperti tutorial saya, seperti juga pohon-pohon tanaman saya yang lain. Tapi setelah seperti ini, walaupun berbunga, saya pun juga akan tetap melakukan rawatan seperti rawatan vegetatif. Kita akan pindah agar ini lebih banyak bunganya, dan nanti semoga akan cepat menjadi buah. Kita ganti kawan. Sekali lagi, jadi ini berasal dari biji. Kita potong seperti ini. Jadi mudahnya tanaman belimbing untuk berbunga, kita potong saja seperti ini. Jadi seperti rawatan-rawatan saya yang lain. Kita siapkan media seperti ini kawan, biasa saya melakukannya. Kemudian kita taruh seperti ini, nah, seperti yang sudah-sudah. Agar ini jelas, kita jadi ini media tanam sudah kita persiapkan seperti ini. Kita tata seperti biasa. Saya melakukan rawatan yang disebut sebagai rawatan vegetatif. Ya seperti ini. Jadi setelah kita menggunting seperti biasa, sahabat semuanya juga bisa melakukannya tidak seperti saya, jadi atau diambil semuanya juga nggak apa-apa. Tapi saya biasa menggunakan seperti ini, tujuan saya supaya perakarannya itu seperti pohon saya yang lain, penuh, dan kita mudah untuk mengetahui kesehatan tentang perakaran. Itu tujuan utama saya. Ini kita tambahi tanah, media tanah, untuk kita taruh di dalam pot seperti ini dari polybag. Kemudian biasa kawan, kita bisa menggunakannya dengan kompos hijau daun, atau kalau tidak ya dengan media tanah pun itu juga tidak apa-apa.
Jadi dengan media tanah pun nggak apa-apa, dengan kompos yang lain. Saya biasa melakukannya seperti ini. Jadi kemudian ini kan sudah kompos hijau daun, kita angkat seperti ini. Medianya seperti nampak seperti ini, media tanah. Ini tujuannya supaya oksigen selain terbantukan oleh aktivitas biologi tanah, juga ini mudah untuk melakukan oksigen, maksudnya udara masuk dari celah-celah seperti ini. Nah, inilah tujuan saya, dan sahabat semuanya bisa melakukan walaupun itu lain dengan apa yang saya lakukan. Jadi terserah dari sahabat-sahabat semuanya. Yang penting ini adalah rawatan vegetatif, itu seperti ini walaupun ini adalah pohon belimbing. Jadi setelah seperti ini kawan, kita juga bisa membiarkannya seperti ini, tapi akan saya pendam dengan ini, bisa dengan kompos apapun, ini dengan media tanah. Jadi saya menggunakan cuma kompos hijau daun dan media tanah. Juga ini yang atas bisa kita tambahi media seperti ini. Agar medianya tidak terlalu kecil untuk pohon belimbing ini karena sudah waktu pembungaan. Yang lebih penting daripada ini semuanya, jadi teknik saya rawatan vegetatif seperti ini. Juga ada tutorial saya yang lain. Ketika daun menguning itu banyak terjadi siklus-siklus, yaitu siklus pembesaran batang, juga tunas-tunas baru, tunas lama menguning sebagai pengganti daripada pemunculan tunas baru. Juga fase menuju generatif ditandai dengan menguning. Tetapi pohon belimbing itu sangat lain sahabat. Ini dari pertama sekitar hampir 10 bulan ini sama sekali daun-daunnya tidak ada yang menguning, tapi sudah bisa berbunga. Jadi itulah yang saya maksud. Jadi ilmu pertanian itu sangat luas. Kita menyatakan daun menguning itu sebagai pengganti daun yang lama, yaitu pembesaran atau perkembangbiakan fase vegetatif. Yang kedua, daun menguning itu adalah pertanda menuju fase generatif. Tetapi pohon belimbing itu lain sekali kawan. Pohon belimbing itu bisa berbunga tanpa dari awal tuh mengalami daun-daun yang menguning. Jadi tutorial saya yang pertama, pohon belimbing itu punya karakter itu sangat berbeda dengan pohon yang lainnya. Fase pembungaan bisa diawali tanpa harus dengan daun yang menguning. Ini kita siram air seperti ini sahabat. Kita siram air seperti ini. Satu hal, setelah kita pindah ke tempat seperti ini dan kita lakukan pemupukan kompos hijau daun, untuk penggunaan pupuk kimia itu juga perlu, juga tidak, terserah daripada sahabat-sahabat semuanya. Tapi kalaupun saya menggunakan pupuk NPK 1616 itu setelah 15 hari. Jadi 15 hari perkembangan perakaran di sini juga kompos-kompos hijau daun sudah mulai habis untuk terserap, baru saya menggunakan pupuk kimia. Jadi tidak seperti ini saya langsung menggunakan pupuk kimia. Jadi biar pupuk hijau daun dulu yang terserap. Jadi pupuk hijau daun dulu kawan yang terserap, kemudian saya baru menggunakan pupuk kimia. Nah itu yang saya lakukan. Kalau sahabat semuanya misalnya langsung seperti ini gunakan pupuk kimia juga nggak apa-apa, tapi saya tidak. Biar habis terserap dulu, perakarannya berkembang dulu, menyerap nutrisi dari pupuk hijau daun, baru saya lakukan pemupukan kimia, yaitu NPK 1616 setelah 15 hari. Itu standar saya. Demikianlah sahabat semuanya tutorial saya. Jadi pohon belimbing itu mudahnya untuk berbunga, walaupun itu dari biji, dan mudahnya untuk dibentuk 90 derajat.
Nah kemudian pohon belimbing ini perubahan fasenya, terutama fase generatif untuk berbunga itu tidak harus dimulai dengan daun itu menguning. Nah ini salah satu ciri khas dan keistimewaan pohon belimbing. Pohon jambu air, pohon alpokat, pohon kelengkeng itu biasa ada daun-daun yang menguning sebelum fase pembungaan tiba. Nah, tapi ini lain. Baik fase pembungaan tiba atau setelah fase pembuahan itu kadang-kadang untuk daun menguning itu tidak bersamaan. Nah ini salah satu keistimewaan dari pohon belimbing. Mudah dibentuk metode 90 derajat, juga mudah berbunga. Walaupun dari biji ini jenis belimbing madu dan di daerah saya itu sangat cocok belimbing madu. Kalau kita picu dengan pupuk pembuahan, dengan lain tentu akan lebih baik, tapi kita biasa alami dengan pupuk hijau daun dan media tanah full. Jadi rawatan vegetatif seperti tanaman saya yang lain. Baiklah sahabat semuanya, semoga tutorial saya bermanfaat tentang pohon belimbing yang mudah sekali untuk berbunga. Dan kita memindahkannya ke tempat pot yang agak besar agar lebih berkembang biak, lebih banyak lagi pembungaannya, dan tentu ini sangat menyenangkan bagi saya. Semoga bermanfaat. Juga tak lupa sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin bagi yang sesama muslim, juga yang beragama lain, kita saling memaafkan jika ada kesilapan dan kesalahan kata-kata yang disengaja atau tidak disengaja. Mari kita bersama-sama untuk saling memberi manfaat. Berhubung situasi yang kita tidak bisa mudik untuk jauh-jauh atau kita beranjang sana yang terlalu jauh-jauh atau keluar kota karena pandemi COVID yang terus meningkat dan anjuran dan protokol pemerintah, kita dengan tanaman kita saja itu enggak apa-apa. Ini adalah solusi menurut saya di lahan sempit sebagai salah satu solusi di saat kita menggunakan waktu kita masa lebaran ini kita tidak bisa pergi kemana-mana dan kita merasa senang dengan tanaman-tanaman saya di lahan yang sempit. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.